Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Isal Farezi dengan NIM 230402013. Di sini saya akan mengulik sebuah kode Python yang isi tentang logika proposisional. Nah, kita bakal lihat gimana aturan-aturan logika dipakai buat nentuin nilai beberapa variabel. Terus kita lihat akhirnya dan kita lihat akhirnya gimana kayak gitu. Nah, pertama di sini kita bisa melihat fungsi evaluate kayak gitu, fungsi evaluasi aturan kayak gitu. Nah, ini terima dua input P dan Q yang nilainya true atau false di awal. Kita set R dan S, R itu sebagai false dan S dan R dan S itu sebagai false kayak gitu, sebagai variabelnya kayak gitu. Nah, rule pertama if not P and not Q dan R, kalau P tidak dan Q tidak, berarti R otomatis jadi true. Nah, baru itu rules kedua, yaitu kalau P tidak dan Q tidak, maka R itu tidak, kayak gitu. Nah, rules ketiga, if P dan S, jika P dan S kayak gitu, kalau P itu true, S langsung jadi true kayak gitu. Nah, jika R itu true, S dipaksa untuk salah lagi. Jadi ini override S dibalik satu rata aktif kayak gitu. Nah, baru itu kita ada kedua nih bagian di fungsi interferensi sederhana kayak gitu. Nah, setelah itu pertama kita ada modus ponens nih. Nah, apa sih itu modus ponens? Itu dimana artinya kalau kita tahu A sama dengan A menuju B itu benar dan A benar gitu. Maka B juga benar kayak gitu. Jadi A itu sama dengan B itu bakal benar kayak gitu. Di kode ini dia dicek implementation dan attendance-nya. Nah, habis itu kita ada modus tollens kayak gitu. Di kebalikannya, kalau kita tahu A sampai B itu benar, tetapi B ternyata salah, kita simpulin A juga salah. Kita simpulin juga A salah kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini A salah kayak gitu, kalau B ternyata salah, kita buat berarti A juga salah kayak gitu. Nah, di kodenya dicek dengan implementation dan non-question kayak gitu. Nah, ini non-question kayak gitu. Nah, baru itu di bagian ketiga, kita skenario uji nih, minimal 3. Nah, kita siapkan udah 4 skenario kombinasi P dan Q, dan kita panggil evaluate buat masing-masing. Nah, untuk hasil yang keluar pertama itu skenario 1, P sama dengan false dan Q sama dengan false, kayak gitu. Dan juga P false dan Q true kayak gitu. Baru itu dan juga skenario 3 true dan juga false. Dan juga pada true dan juga true kayak gitu pada skenario 4. Nah, pada skenario pertama itu rules satu jalan jadi true kayak gitu. Nah, rules keempat aktif, maka S sama dengan false, walaupun rule ketiga tidak kepake. Nah, output yang diharapkan itu ialah R sama dengan true dan S juga sama dengan false. Nah, untuk skenario kedua, P sama dengan false, Q sama dengan true. Nah, rule 1 nggak kena, rule 2 yang jalan. Jadi, R tetap false kayak gitu. P false, jadi S juga false kayak gitu. Nah, output R sama dengan false, S sama dengan false kayak gitu. Nah, untuk skenario ketiga sendiri, itu jika P true dan Q false gitu. Rule 1 dan 2 nggak jalan. Sedangkan rule 3 jalan, jadi S true kayak gitu. R tetap false. Nah, outputnya jadinya adalah R false, S true kayak gitu. Nah, skenario keempat P true dan Q true sama-sama. Sama kayak skenario ketiga, rule 3 jalan jadi S true kayak gitu. R tetap false gitu. Outputnya R false dan S true. Nah, baru itu bagian. Nah, terakhir kita kasih contoh modus ponens-nya. Nih, dari P sama dengan S, dan P benar. Kesimpulannya S juga benar. Sama modus tollens dari R sama dengan negatif S, dan kalau kita tahu S itu true, kita coba inverse apakah R salah kayak gitu. Nah, jadi abis itu kita melihat dari hasilnya itu adalah skenario-nya yaitu seperti ini kayak gitu. Nah, bisa disimpulkan kita berhasil memformulkan 4 aturan SOP ke dalam logika proposisional dan menulis formula yang jelas, tabel kebenaran. Dan juga kita juga implementasi Python mengeksploitasi aturan menunjukkan bagaimana hasil R dan S ditentukan oleh P dan Q, serta memvalidasi aplikasi modus ponens dan modus tollens dengan catatan pemetaan parameter boolean pada MT kayak gitu. Inilah hasil yang kita dapat. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.